Selanjutnya, pengarahan dari Bapak Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap kepada Bapak Edi Wibowo SH, disilakan. Pendamping serta guru semua dari SD Islam Raden Fatah Palembang. Oke, selanjutnya nomor undi 2 ya. Kita tampilkan nomor undi 2 dengan judul Asal Usul Kaliasa. Dipersilakan. Saya pernah membaca 2 buku cerita di... Selanjutnya akan kita tampilkan nomor undi 12 dari Majenang ya. Jauh dari Majenang ya. Nina papa berangkat tadi pagi. Nina kelas berapa? Oh, kelas 4. Baru ini ya. Baru pernah ikut. Kemarin Majenang ini juara 1 ya Bu ya. Atas nama Mas Danis. Iya. Sudah siap? Oke, kita tampilkan nomor undi 12 dengan judul cerita Menyibak Misteri Sepat Tunggal. Dipersilakan, tepuk tangan yang meriah. Iki cerita ing tanah Jawa, ing tlatah kulon, iku asale. Ayo podo direngake, angre ngerti isi pituture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama saya Afrika Humaira Sujana. Salah satu hobi saya adalah membaca. Beberapa buku favorit yang pernah saya baca adalah cerita Timun Mas, cerita Malin Kundang, dan cerita rakyat Jawa Tengah Kabupaten Cilacap. Di dalam buku cerita rakyat Jawa Tengah Kabupaten Cilacap ada satu cerita yang menarik loh. Cerita ini mengisahkan asal-usul salah satu desa di Kecamatan Majenang. Penasaran kan? Yuk simak ceritanya. Menyibak misteri Sepat Tunggal. Istana Candi Kuning Gunung Padang di bumi hanguskan, diruntuhkan, dan dihancurkan. Dengan mata berkilat dan suara penuh semangat, seorang pemuda berseru, "Aku Reksapati, kupimpin ekspansi atas perintah Panembahan Senopati. Ini untuk kejayaan Mataram." Secepat kilat ia menghilang di bawah langit gelap Kadipaten Majenang. Menembus gelapnya hutan, melesat di antara semak dan pepohonan, menuju leweng wates. Belantara di pegunungan yang belum pernah terjamah manusia. Nadian Sile Popo piung kaki mini. Satu
bergerak hati, Reksapati mendekati, menjebak semak dan hilang. Terperanjat ketika matanya menangkap wajah ayunan menawan. Tiba-tiba datanglah Kiwangsakata. Reksapati menyampaikan bahwa dirinya jatuh hati dan ingin memperistri Ratna Kencana. Kiwangsakata menyuruh Reksapati untuk meninggalkan dusun larangan. Tetapi Reksapati tidak bergeming. Ia tetap ingin memperistri Ratna Kencana. Akhirnya Kiwangsakata mengajukan dua syarat. Pertama, Reksapati harus mengubah dusun larangan menjadi perkampungan. Kedua, apapun permintaan Ratna Kencana harus dipenuhi. Dengan sombongnya, Reksapati menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Kiwangsakata. Suara petir menggelegar seiring sumpah yang diucapkan Reksapati. Dia mulai melaksanakan sumpah pertamanya. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, ia berhasil merubah dusun larangan menjadi sebuah perkampungan yang ia beri nama Babakan, yang berarti tahap-tahap. Reksapati pun menikah dengan Ratna. Suatu hari, Ratna bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara gaib yang terus terngiang-ngiang di telinganya. Ratna Kencana, mintalah Reksapati untuk menangkap seekor ikan di Sungai Cibengkeng, lalu makanlah. Begitu terbangun dengan tergopoh-gopoh, ia susul Reksapati yang sedang menebang kayu di pinggir hutan. Kanda! Kanda! Tangkaplah seekor ikan di Sungai Cibengkeng! Dari kejauhan, Kiwangsakata terkejut melihat duri dan kepala ikan tergeletak di hadapan Ratna dan Reksapati. Tiba-tiba suara petir menggelegar. Dung Gusti, lindungi desa ini. Ia berlari menghampiri mereka. Melihat kedatangan ayahnya dengan wajah sumringah, Ratna berkata bahwa kesaktian suaminya membuat seekor ikan sepat di Sungai Cibengkeng berhasil ditangkap. Bahkan mereka sudah membakar dan memakannya dengan lahap. Kiwangsakata mengabaikan perkataan putrinya. Anakku, ketahuilah ikan seperti itu adalah satu-satunya ikan yang menghuni Sungai Cibengkeng. Larangan bagi siapapun untuk membunuhnya. Kematian ikan berarti musibah dan bencana bagi perkampungan.
rasa kasihan pada warga yang akan menjadi korban akibat praktek dan reksapati melanggar larangan. Tiba-tiba kilat menyambar, petir menggelegar, terpaan angin kian kencang. Suasana pun mencekam. Apa yang bisa kulakukan, Aki? Jika kau sanggup membangkitkan yang kau makan hidup kembali, mungkin bencana ini bisa dicegah. Reksapati mengerti. Ia berlutut menengadahkan tangan memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa, mengerahkan seluruh kesaktiannya. Langit hitam berganti terang, angin kencang berganti tenang. Ajaibnya, ikan yang sudah tinggal kepala dan diri saja seketika hidup lalu meloncat ke dalam sungai Cibengkeng. Ikan sepat satu-satunya yang bisa kembali setelah dimakan. Seiring dengan berjalan waktu, daerah tersebut menjadi luas dengan penduduk yang banyak dan sejahtera. Setelah peristiwa hidupnya kembali seekor ikan sepat yang sudah mati, daerah yang dahulunya bernama Babakan diganti nama menjadi Sepat Nunggal, yang berarti satu-satunya ikan sepat yang ajaib. Pembelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong, sebab segala sesuatu terjadi atas kuasa Tuhan. Dan jadilah anak yang selalu patuh melaksanakan nasihat orang tua. Saya ada pantun boleh? Ikan sepat sudah dimasak, dihidangkan di piring cantik, menyimak cerita dengan bijak sehingga amanatnya bisa dipetik. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama ya. Angkat dulu ya, biar bersabar-sabar dulu. Ya, senyum-senyum dulu yang sudah di atas panggung. Dengan jumlah nilai 323 dengan nomor undi 12. Selamat Afrika dan Pemberian piala juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 oleh Ibu Dr. Ira Angki Auswedi, silakan. Juara 1 dulu, iya. Dimulai dari juara 1 terlebih dahulu. Iya. Ya, selamat untuk para pemenang. Juara 1 mendapatkan piala, piagam dan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Foto dulu dengan Ibu Ira. Ya, kita foto bersama. Ya. Untuk para pemenang nanti jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Nanti ada penandatanganan administrasi. Ya.
Ya. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Dan marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Akhir kata disampaikan terima kasih